Halo, selamat siang. Selamat kita kembali berbakti di dalam Tuhan. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita mau tetap fokus untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita mau angkat pujian, kita memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya Yesus. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Haleluya Yesus. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah
Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman itu dapat bertumbuh dan berakar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat dimanapun berada, bahkan siapapun kembali yang bisa mengakses ibadah dan firman Tuhan pada hari ini, diberkati oleh Tuhan dimanapun engkau berada. Sebelum saya lanjutkan dengan khotbah, maka pemberitahuan adalah kita belum bisa melakukan perjamuan Tuhan untuk hari ini yang biasa setiap awal bulan di minggu pertama. Tetapi saya merindukan kalau Tuhan berkenan minggu depan sudah bisa kita beribadah secara tatap muka langsung komunal, berkumpul. Seizin Tuhan apabila PPKM darurat ini dicabut, maka tidak diperpanjang lagi, maka kita akan perjamuan pada minggu yang akan datang. Ya, itu saja awal penyampaian dari saya. Kita segera saja masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari yang diberkati ini. Mari bersama-sama kita kembali membaca perumpamaan yang terdapat di dalam Matius pasal 13 ini, ayatnya yang ke-19, ayat 19 Matius pasalnya yang ke-13. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi sekali lagi pembacaan kita ini merupakan uraian penjelasan dari hal benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yaitu ternyata dia orang yang mendengar tetapi tidak mengerti. Ya, minggu yang lalu sudah diberikan penekanan bahwa ada satu kata keterangan, kata sifat bahwa yang di tepi itu adalah sesuatu yang tidak semestinya, ya, yang tidak seharusnya. Sehingga kenapa harus menepi? Ya, ada istilah-istilah lain yang dikaitkan dengan tepi, pinggir, di pinggir, ada di pinggiran dan seterusnya. Ya, jadi satu konotasi yang lebih kepada ketidaksesuaian, ya, yang biasanya seperti ini tetapi kok seperti ada sesuatu yang berbeda. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah temukan pembahasan minggu yang lalu bahwa dia keluar dari jalur yang sesungguhnya, menepi, tidak ada di jalur, tidak di track yang benar, ya. Dan dijumpai ada orang-orang yang sudah tidak sesuai berjalan kepada rel yang benar firman Allah, tetapi dia anggap dia benar. Nah, pada hari ini kita kembali melanjutkan bahwa ini masalah karena tidak mengerti, tidak memahami
tidak mengenal yang benar. Ya, Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, lack of knowledge. Kemudian di dalam Injil Matius ini not understanding. Ya, jadi kekurang pemahaman, ketidakmengertian itu mengakibatkan hal yang merugikan. Ya. Oleh sebab itu perlu ditumbuh kembangkan pemahaman tentang firman Allah supaya tidak dirampas oleh iblis, ya. Tidak diambil karena begitu mudahnya mengambil yang ada di pinggir jalan. Ya. Langsung dicaplok, langsung dirampas oleh si jahat. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi dimanapun. Nah, pada bagian ini, mari kita kembali menelusuri firman Allah ini yang akan saya bawa jemaat bersama-sama memperhatikan suatu kejadian, suatu peristiwa yang kita bisa membaca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ya, dimulai dari ayatnya yang ke-52. Ayat 52 bunyi ayat ini demikian. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Jadi suatu pertengkaran muncul karena jelas di sini mereka tidak memahami bagaimana dagingnya diberikan supaya kita makan. Ini secara logika manusia, kita pun kalau tidak ada iluminasi, tidak ada pencerahan dari Roh Kudus, ini akan sulit untuk dipahami. Tentang cara manusia berpikir, Yesus berbicara dan berpikir secara kekekalan, ya. Nah, memang berangkat hal ini sulit dipahami karena konteks keseluruhan di dalam pasal 6 ini, apabila kita mengerti bersama, bahkan Yesus berkata di dalam ayatnya yang ke-48, akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Ada peristiwa yang besar yang tadi saya sudah sampaikan awali bahwa Yesus memberi makan orang-orang yang sedang terlantar, yang sedang kelaparan, 5.000 orang. Artinya pelaku di sini dan yang mengalami ikut menikmati termasuk murid-murid itu sendiri. Karena mereka disuruh untuk melayani. Ya. Nah, kan jemaat kita tahu bersama bahwa ketika Yesus menyuruh mereka untuk melayani dan memberi makan 5.000 orang, itu benar-benar adalah roti yang bread, roti yang biasa dimakan, dan itu kan roti itu memang makanan utama. Nah, konsep pemikiran mereka ini sangat berbeda. Coba kita perhatikan ayat 25. Kita perhatikan ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Seolah-olah mereka tidak tahu, ya, kapan Yesus tiba. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, artinya kealahan, keilahian dari Yesus, ya itu tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Sebutan rabi di sini adalah artinya guru, guruku, ya. Tetapi
penyebutan ini, rabi, ini pun ternyata sifatnya adalah umum. Bisa menjadi juga sebutan berlaku bagi ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, jadi dari pembacaan ini ada dua hal. Pertama, mereka memanggil Yesus terkonotasi, mereka hanya menganggap dia sederajat dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Yang kedua, penegasan dari Yesus adalah, kamu cari aku, tetapi bukan tanda-tanda. Yaitu Yesus itu adalah Allah yang melakukan perkara yang heran dan ajaib. Ya, aku adalah Allah, Tuhan dan Juru Selamat. Ya, yang benar-benar sudah fakta ada di depan mereka, bahwa dia adalah Juru Selamat. Tetapi Yesus katakan, kamu mencari aku karena sudah makan roti dan jadi kenyang. Nah, ini bahayanya, saudara. Ini bahayanya. Kita jumpai di sana, di mana-mana, saudara, ada kecenderungan, ya, mencari Yesus supaya terpenuhi, ya, secara lahiriah. Artinya konsepnya adalah, saya mau cari Tuhan asalkan saya diberkati. Saya cari Tuhan asalkan hidup saya senang-senang. Saya mau ikut Tuhan, mencari Tuhan supaya saya lepas dari penderitaan, bebas dari tantangan. Apakah demikian? Ini Yesus bantah. Kamu cari aku karena itu. Ya. Jadi konsep mereka adalah semata-mata makanan. Firman Allah mengajar juga kita yang setia, ketika kita tetap bergumul dan bertahan di dalam segala pergumulan dalam proses itu, Tuhan kita juga adalah Allah yang Maha Tahu. Hanya artinya di sini, Yesus tidak menginginkan semata-mata karena kesuksesan itu baru mau cari Tuhan. Jangan, sudah. Ya. Saya juga mau jadi sukses. Saya pun mau diberkati. Tetapi jangan cari Tuhan supaya kita diberkati. Jangan. Ini konsep yang keliru. Nah, inilah pemahaman pemikiran dari murid-murid. Tadi ayat 32. Hanya karena bagaimana merumuskan pemahaman tentang apa yang Yesus maksud dan mereka maksud, mereka murid-murid bertengkar, saudara. Mana mungkin daging Yesus bicarakan untuk kita makan. Ya. Mereka bertengkar karena orientasi mereka adalah roti ketika diberikan kepada orang banyak. Tetapi di balik semua itu, ya, sebetulnya Yesus membangun suatu pandangan yang lebih jauh dan pemahaman yang lebih jauh bahwa ada jaminan yang lebih besar, bukan bersumber dari roti yang bisa habis, tetapi pribadi Yesus yang adalah roti itu. Pasal 6 ayatnya yang ke 48. Akulah, ya, roti hidup. Yesus mendeklarasikan suatu jaminan bahwa dia katakan akulah roti hidup, artinya ketergantungan yang utama kehidupan manusia ini adalah kepada Tuhan. Yesus adalah roti hidup. Nah, inilah yang terjadi, mereka saling bertengkar. Kemudian Yesus memberikan beberapa juga
penjelasan masih tentang roti itu. Kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-54 dan 55. Saya baca buat kita semua. Yohanes pasal 6 ayat 54 dan 55. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yesus berbicara tentang tubuhnya dan darahnya, dagingnya dan darahnya dikatakan adalah makanan. Ya, ayat 55 saya baca sekaligus. 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi daging tubuh Yesus adalah makanan yang sesungguhnya. Darah Yesus adalah minuman yang sesungguhnya. Nah, Yesus kaitkan dengan satu kebangkitan di akhir zaman. Artinya apa? Kehidupan kekekalan itu adalah primer, yang terutama. Tubuh jasmani bisa mengalami kematian, tetapi setiap orang yang menerima Yesus, ada jaminan tubuh bisa mati, tapi ada kebangkitan di akhir zaman. Haleluya. Dan ini pun jaminan buat kita semua. Ya, manusia sifatnya sementara, fana. Yesus menjamin kehidupan yang kekal untuk saya dan saudara. Nah, pada akhirnya, kalau kita memperhatikan, maka hal-hal ini di dalam pasal 6 berlanjut terus sampai pada akhirnya kekurang pemahaman pengertian mereka menjadikan apa yang Yesus sampaikan, katakanlah khotbah, katakanlah penjelasan, itu menurut murid-murid menjadikan itu seperti perkataan yang tidak lazim, yang tidak biasanya. Mereka menyebut perkataan Yesus itu keras, ya. Sampai mereka goncang iman, ya. Ayat 61. Ayat 61 Injil Yohanes, Yesus yang di dalam hatinya tahu, nah ini kemahatauan dari Yesus. Yesus yang di dalam hatinya tahu, termasuk hati saya dan saudara, Yesus tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Tentang hal apa? Tentang roti itu, antara roti yang dimakan dan tubuh dari Yesus. Ya. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ya. Jadi menjadi sesuatu yang tidak lazim. Murid-murid tidak siap. Dan klimaksnya, perhatikan ayatnya yang ke-66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Terjadi kerugian. Ya. Mereka mengundurkan diri, meninggalkan Yesus. Ini satu contoh benih yang ditabur di pinggir jalan, keluar dari rel, keluar dari jalur, ya, dirampas oleh iblis, dan akhirnya apa? Mengundurkan diri dan meninggalkan Yesus. Jemaat, apapun pergumulan dan kesulitan, mari tetap iring Tuhan. Mari tetap melangkah step by step, melangkah, ya, sekalipun berat rasanya. Ya. Ada hal-hal mungkin yang hari-hari ini menusuk hati dan batinmu. Berat untuk diterima.
tapi engkau sedang diajar oleh firman Allah. Ya, mengiring Tuhan itu bukan berarti lepas dari kesulitan. Mengiring Tuhan bukan berarti lepas dari tantangan dan ujian. Maju terus. Dan umumnya, sekali lagi saya beri penekanan, umumnya orang pada kebanyakan mengalami hati dan batinnya tersakiti, tertusuk seperti duri yang begitu tajam menusuk. Itu nggak jauh, saudara. Umumnya itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Tetapi faktanya, hati kita, batin kita, banyak kali dapat tekanan, tersakiti karena orang-orang yang ada dekat kita, membuat batin kita menderita. Tapi Tuhan mau, tengah kesulitan, tantangan apapun, kita terus maju. Apakah itu ekonomi? Apakah berkaitan dengan usaha? Ya, ke depan yang kita hadapi. Jangan sampai seperti murid-murid, pada akhirnya tidak logis sesuai pikiran mereka. Undur, tinggalkan Tuhan. Ayat yang terakhir, ada satu contoh. Ya, 2 Timotius pasalnya yang keempat, 2 Timotius 4 ayat yang ke-6, ayat yang ke-10, sorry. 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Demas, seorang teman, ya, rekan sekerja dari Paulus, tapi ternyata catatan di dalam Alkitab ini, satu pribadi yang akhirnya bisa mengambil sikap meninggalkan suatu ikatan kebersamaan, persekutuan yang indah. Kalau kita perhatikan, kembali kepada suatu kemajuan yang begitu luar biasa, ya. Kemajuan yang dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 2, pasal 1 dan pasal 2. Di sana bahkan Petrus berkhotbah. Ya, sekali berkhotbah, waduh, banyak orang yang bertobat terima Yesus. Ya, puji Tuhan, jemaat yang Tuhan percayakan, baik Kanan, baik Eleos, ya, Tuhan selalu cinta pekerjaannya. Ada jiwa-jiwa yang Tuhan kirim menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini hal yang luar biasa. Dan langkah yang dilakukan oleh Demas, dia keluar dari komitmen, perjanjian. Ya. Saudara, mari bangun terus perjanjian ikatan yang kuat. Ya, saudara dengan saudara yang ada. Terutama kita dengan Tuhan. Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan karena mencintai dunia ini seperti Demas. Jangan karena kesulitan sehingga ada tawaran-tawaran yang kelihatannya rasional. Ya, seperti pemikiran murid-murid. Mereka tidak paham apa yang Yesus bicarakan tentang berbicara kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan tolong firman Allah semakin tertanam dan kita tetap pada jalur firman Allah. Ya, kita semakin dalam mencintai Tuhan, semakin dalam mengasihi Tuhan, kita tetap pada jalurnya Tuhan. Ya. Kita mengerti, memahami apa maksud Tuhan. Ya. Berbeda dengan murid-murid, mereka bertengkar karena tidak mengerti. Bahkan pada akhirnya, karena persoalan tidak memahami, mereka lebih mengerti urusan dunia daripada urusan hidup yang kekal.
Perkataan Yesus mereka anggap tidak seperti biasanya, tidak lazim, dianggap keras, iman mereka tergoncang. Satu demi satu tinggalkan Tuhan. Tuhan mau kita semakin justru ambil langkah yang berbeda. Kalau Demas tinggalkan, apa yang harus menjadi tanggung jawabnya? Kalau murid-murid mulai tinggalkan dan undur diri, ikut Yesus. Akhir zaman ini kita, gereja Tuhan, semakin maju, berlomba-lomba, ikut Tuhan, layani Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan pasti Tuhan menolong membela kita. Mari kita akan berdoa, bersyukur untuk firman Allah. Haleluya. Terpuji namamu Bapa kekal selama-lamanya. Kami tutup mata berdoa tetapi iman hati kami terangkat di hadirat-Mu. Bersyukur untuk maksud-maksud dan karya-Mu. Terima kasih untuk pemahaman kebenaran firman Allah. Kami mau ada di jalur-Mu ya Tuhan. Kami mau ada terus pada track firman Allah, di jalur yang benar. Supaya firman Allah tidak dirampas oleh si iblis, oleh si jahat. Tetapi tertanam di tanah kami, di hati yang baik. Supaya bisa bertumbuh, menghasilkan bagi kemuliaan Tuhan. Mampukan Tuhan. Kami Tuhan sebagai umat-Mu. Di tengah tantangan apapun, kesulitan apapun yang terjadi. Kami mau tetap setia iring Tuhan. Kami mau tetap bersama bertanggung jawab, berkomitmen melayani Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengiring Engkau, mau setia kepada Engkau. Bukan hanya karena dalam keadaan yang senang, bukan hanya karena dalam keadaan yang mengalami kelimpahan secara lahiriah jasmani. Tetapi yang terutama, apapun yang terjadi, biarlah kami mengalami kelimpahan rohani bersama-sama dengan Tuhan. Penuh sukacita, penuh syukur, penuh kekuatan oleh Roh Kudus. Bapa, terima kasih. Berkati kami semua yang telah beribadah dan terima firman Allah. Semua yang telah terlibat dalam pelayanan hari ini Tuhan memberkati. Dan kami terus berdoa umat-Mu mulai dari anak-anak, sekolah minggu, remaja, pemuda, rumah tangga sampai yang lanjut usia. Terus diberkati, dikawal, dijaga, dibela oleh Tuhan. Perusahaan umat-umat-Mu, studi dari anak-anak kami semua. Tuhan beri yang terbaik. Dan Tuhan memberikan harapan yang penuh Tuhan dengan, oh Tuhan, kebaikan yang Tuhan telah sediakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Dari kota besar sampai pelosok pedesaan dimanapun. Presiden dan wakil, semua kabinet. Pejabat-pejabat negara. Semua lembaga-lembaga tinggi yang ada. TNI dan Polri. Tuhan. Yang mengawal semua supaya kami memahami. Bahwa peraturan-peraturan prokes ini untuk kami memahami dengan sepenuhnya karena untuk keselamatan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Pemerintah daerah sampai pemerintah yang paling terendah pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami telah berdoa dengan penuh iman percaya kepada-Mu. Oleh sebab itu, kami akan kembali dan terima berkat daripada-Mu. Mari umat-umat yang diberkati yang dikasih oleh Tuhan. Berkat yang besar jasmani dan rohani. Berkat yang datangnya dari Allah Bapa. Terimalah dan nikmatilah segala janji-janji Tuhan. Berkat yang datangnya dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta dan kemurahan di dalam Anak yang tunggal. Penghiburan, pengentaran, kekuatan oleh kuasa Roh Kudus.
kiranya memimpin menyertai kita semua mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan sudah datang kembali. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Akhiri ibadah hari ini dan terima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali. Haleluya.